mendustai Roh Kudus dapat berakibat kematian. Kisah Para Rasul 5 ayat 3. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu?" Pada saat itu, orang-orang yang menjual harta mereka dan meletakkan uang hasil penjualannya di kaki para rasul melakukan hal itu karena dorongan dari Roh Kudus dan yang memampukan mereka untuk dapat melakukannya. Saudara, kita dapat belajar dari hal ini. Suami istri, jika bekerja sama untuk bersekongkol dalam suatu perbuatan kejahatan, itu tidak pantas, tidak layak untuk dicontoh. Mereka mau bersekongkol dalam kejahatan berarti menjadi seperti Adam dan Hawa ketika mereka bersepakat untuk melawan Allah karena mereka melanggar peraturan Allah agar tidak makan buah terlarang yang ada di tengah-tengah taman itu. Dan mereka bersepakat di dalam ketidaktaatan. Adam dan Hawa sudah bersatu dalam ketidaktaatan dan mereka sudah berbohong kepada Allah. Motivasi mereka pun salah, Ananias dan Safira ini, bila sekedar ingin dianggap dengan persembahan mereka itu, mereka seperti atau sebagai murid-murid yang berjasa. Padahal dengan perbuatan mereka sesungguhnya sudah membuktikan mereka bukanlah murid yang sejati. Mereka imannya masih seperti tanaman yang tidak berakar kuat, mudah roboh saat diterpa oleh angin. Mereka tidak tahan godaan melihat hasil penjualan mereka. Saudara, mereka memang menjual sebidang tanah dan membawa uangnya seperti yang dilakukan oleh Barnabas. Uang itu diletakkan di depan kaki para rasul. Nah, mungkin mereka menganggap supaya mereka tidak ketinggalan dari murid-murid yang lain. Mereka mempersembahkan sesuatu seolah-olah seperti berkompetisi. Bukan dengan dorongan hati yang rela dan tulus. Itulah contoh orang Kristen yang berkalkulasi dalam pelayanan. Berkalkulasi, perhitungan dengan persembahan. Pemberian mereka dimaksudkan untuk mendapat perhatian dari para rasul, atau mungkin mendapat pujian dari manusia, kawan-kawan mereka, ataupun mungkin mereka dianggap berjasa, supaya dianggap berjasa, ataupun bisa jadi ada orang yang mempersembahkan persembahan tidak dengan hati rela dan tulus, dengan motivasi murni, karena mengharapkan mendapat jabatan tertentu dalam struktur organisasi, dalam gereja, atau dalam pelayanan. Hal itu sangatlah tidak pantas. Seolah kita tidak mengasihi Tuhan, padahal Tuhan memberikan nyawanya kepada kita dengan rela, dan kita diberi cuma-cuma oleh Tuhan keselamatan ini, karunia, anugerah. Betapa baik Tuhan kepada kita. Bagaimana kita dapat membalas kasih-Nya jika hati kita tidak murni, tidak tulus? Berbeda, kita bandingkan perbedaan ini, kita melihat perbedaan ini. Orang muda kaya yang bertanya kepada Yesus, kejujurannya itu lebih patut dihargai, bahwa tidak mau bersikap munafik. Dia tidak bersikap munafik atau berpura-pura dalam mengikut Kristus. Dia tahu, dia sadar bahwa jika sampai harus jatuh miskin, dia tidak akan sanggup, tidak mampu untuk menanggungnya. Dia tidak memenuhi persyaratan Tuhan. Maka pergilah ia dengan sedih hatinya. Sedangkan Ananias dan Safira berpura-pura mampu memberikan miliknya
seperti kawan-kawan yang lain. Padahal sebenarnya mereka tidak mampu dan tidak sepenuhnya rela. Namun mereka berani bertindak menodai pelayanan para rasul. Mereka tamak terhadap kekayaan dunia dan tidak percaya kepada Allah dan pemeliharaannya. Motivasi dalam menjual sebidang tanah miliknya tidak untuk mempersembahkan seluruh uang hasil penjualan untuk penggunaan yang kudus, tetapi mereka terbukti bersepakat memanipulasi hasil penjualan dan berbohong kepada rasul-rasul yang notabene mereka membohongi juga Roh Kudus yang menyertai pelayanan pekerjaan para rasul. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mungkin saja godaan itu muncul ketika melihat hasil penjualan yang menggoyahkan iman mereka. Dan kita lihat dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 2, sayang sekali mereka memilih untuk menggenggam hasil itu, bertindak mempertahankan, dan lebih memilih untuk mengikuti kejahatan. Bukan sebaliknya, mereka menundukkan diri taat kepada kebenaran. Karena apa? Alasannya adalah mereka cinta uang. Dan kita tahu akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Mereka menjadi rakus dan tamak akan uang. Dipikirnya barangkali mereka dapat melayani Allah sekaligus mamon. Dengan membawa sebagian uang ke kaki para rasul dan sebagian lagi diambil untuk dirinya sendiri, disimpan bagi dirinya sendiri, hati mereka itu sudah bercabang. Oleh sebab itu mereka harus menanggung akibat dari kesalahannya, seperti dikatakan dalam Hosea 10 ayat 2a, saya baca dalam bahasa Indonesia masa kini. Orang-orang yang hatinya curang itu sekarang harus menanggung akibat dosanya. Mereka berpura-pura di hadapan Allah dan Roh Kudus, di depan Kristus, gereja, dan pelayannya, yaitu rasul-rasul. Dan itulah dosa mereka. Ananias dan istrinya Safira seperti apa yang dikatakan di dalam Amsal 25 ayat 14, firman Allah yang hidup, versi firman Allah yang hidup saya baca demikian. Orang yang tidak memberikan hadiah yang telah dijanjikannya adalah bagaikan awan yang bergerak di atas gurun pasir tanpa menjatuhkan hujan. Jadi tidak ada hasilnya. Petrus menunjukkan kepada Ananias sumber dosanya. Sebab hatinya dibiarkan dikuasai iblis. Pikirannya telah dirasuki iblis dan mereka sudah berbohong. Hatinya dikuasai iblis, tunduk pada bujukan dan mengikuti perintahnya. Ananias berlaku jahat karena berani berbohong atau berdusta, dan dalam hal ini diterjemahkan atau ditafsirkan sebagai tindakan mengingkari atau memungkiri atau menyangkal Roh Kudus yang ada dalam dirinya sendiri. Ananias bukanlah seorang percaya biasa, saudara, melainkan seorang hamba Tuhan dan salah satu dari 120 orang yang telah menerima karunia Roh Kudus, karena dia disebutkan segera setelah Barnabas. Namun dia berani mengingkari dan mendukakan, mempermalukan karunia itu oleh dusta dan perbuatan jahatnya. Ananias telah mendustai dan mungkir kepada para rasul, terutama kepada Rasul Petrus. Dia berkata dusta, berbohong, yang sama juga artinya dengan mendustai Allah. Kisah Para Rasul 5 ayat 4. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah.
orang yang berdusta kepada para rasul, rasul-rasul ini digerakkan dan bertindak oleh kehendak Roh Allah. Mereka berarti juga mendustai Allah karena para rasul bertindak dengan kuasa dan wewenang otoritas dari Allah sendiri. Para rasul dimampukan Roh Kudus mengenali rahasia-rahasia hati, pikiran dan tindakan dari manusia, seperti apa yang terjadi pada Ananias dan Safira. Para rasul menetapkan peraturan pemberian sukarela itu supaya orang-orang itu jangan merasa tertekan atau ditekan dalam hal memberi persembahan. Dan supaya tidak juga dianggap sebagai suatu tuntutan keharusan. Karena Tuhan menyukai orang yang memberi dengan rela hati dan dengan sukacita. Itu dikatakan dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Demikian pula ketika kita memberikan hati kita kepada Allah, harus sepenuhnya. Kita tidak boleh memberikannya sebagian. Iblis, dia berlaku seperti ibu yang mengakui anak yang bukan miliknya. Kita harus waspada. Iblis mau menerima separuh atau mungkin mengharap sebagian. Namun Allah kita menghendaki seluruh hati kita atau tidak sama sekali. Pilihan dan keputusan di tangan kita. Iblis mencobai namun tidak dapat memaksa kepada kita. Oleh keinginan kita sendirilah kita telah diseret dan mau dipikat olehnya. Orang itu termasuk telah memilih membuai dosanya di dalam hatinya sendiri. Mereka menganggap bisa saja memperdayai para rasul yang notabene adalah manusia sama seperti mereka. Namun jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Jika kita berpikir hendak mengelabui dan dapat mencurangi hambanya, sama juga kita berbuat demikian kepada Allah. Dan pada akhirnya akan ternyata bahwa mereka berbuat curang dan itulah yang mencelakakan dan membinasakan jiwanya sendiri. Ananias diam saja, sama seperti orang yang dituduh menyusup masuk pesta perjamuan kawin tanpa berpakaian pesta. Dia tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membela dirinya. Namun bukan hanya itu saja. Dia seketika terdiam karena telah tewas. Seketika itu juga rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Demikian pula nasib yang sama terjadi pada Safira istrinya. Petrus secara khusus membicarakan kematiannya. Kisah para Rasul 5 ayat 9 kata Petrus demikian. Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu. Dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Terbukti, kuasa firman Allah ada di mulut para rasul. Seperti halnya bagi sebagian orang, kuasa firman itu adalah bau kehidupan yang menghidupkan. Demikian pula bagi yang lain, itu adalah bau kematian yang mematikan. Hukuman itu dimaksudkan untuk mencegah agar orang lain tidak melakukan kesombongan yang sama, menodai pelayanan Roh Kudus. Sebab pada masa itu, pada saat itu di awal masa bekerjanya Roh Kudus yang begitu luar biasa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Safira terbukti bersalah ikut melakukan dosa yang sama dengan suaminya. Dengan pertanyaan yang diajukan Petrus kepadanya dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 8, katakanlah kepadaku dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Dengan menyebutkan jumlah yang dibawa dan diletakkan Ananias di kaki para rasul. Inikah semua yang engkau terima dari penjualan tanah itu dan tidak lebih dari itu? Ya, kata Safira.
kami tidak memperoleh lebih dari itu, dia sudah berbohong. Itulah setiap sen yang kami terima. Menyedihkan jika kita melihat dalam hubungan sebagai suami istri, seharusnya saling mendorong, menopang untuk melakukan hal yang baik, malah digunakan sebaliknya untuk mengeraskan dan mengokohkan niat dalam melakukan hal yang jahat. Mereka bersekongkol dalam kejahatan. Dosanya ditunjukkan. Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Bahwa mereka mencobai roh Tuhan sama seperti Israel mencobai Allah di padang gurun. Ketika mereka mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Setelah mereka melihat begitu banyak bukti menakjubkan atas kuasanya, dan bukan hanya kehadirannya saja, melainkan juga kuasanya. Dan mereka berkata, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Demikian pula di sini. Sanggupkah roh di dalam diri para rasul mengungkapkan penipuan ini? Sanggupkah mereka mengetahui bahwa ini hanyalah sebagian dari hasil penjualan saat kita mengatakan kepada mereka bahwa ini adalah seluruh hasil penjualan? Dapatkah ia mengadili dari balik awan yang gelap? Ayub 22 ayat 13. Mereka berdua, Ananias dan Safira, mencobai dan menguji Roh Kudus dalam diri Petrus. Orang yang mengira dapat berbuat dosa dengan aman dan bebas mencobai roh Allah, sama juga mereka telah mencobai Allah. Seolah-olah dia sama seperti diri mereka, manusia yang terbatas dan yang tidak maha tahu. Allah kita maha tahu, kuasanya tak terbatas. Jangan mempermainkan Allah, jangan mempermainkan para hamba Tuhan. Resiko itu sangat berat, saudara. Biarlah kita menjadi penurut-penurut Tuhan, mempunyai hati yang tulus, motivasi yang benar, yang murni dalam melayani Dia. Orang-orang yang telah menggabungkan diri lalu menjadi takut melihat kejadian itu, tetapi mereka kagum terhadap Allah dan akan penghakimannya, dan mereka semakin menghormati peraturan Roh Kudus yang berlaku atas mereka. Peristiwa itu mengajarkan juga kepada mereka dan juga bagi kita semua untuk menghormati Roh Kudus dan mempercayainya sepenuh hati kita. Jangan meragukannya. Kita harus menghargai Roh Kudus, pribadi yang baik, pribadi yang berkuasa, pribadi yang setia dalam hidup kita. Puji Tuhan. Ini menjadi pelajaran sangat berharga bagi kita. Kita akan semakin mengasihi Roh Kudus, membiarkan Dia betah tinggal di dalam hidup kita, dan jangan sampai Dia mundur dari kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya kita tetap menjaga roh yang ada di dalam kita dengan perbuatan-perbuatan kekudusan, dengan perbuatan-perbuatan kebenaran yang menyukakan hatinya, dan jangan sebaliknya berbuat hal-hal yang mendukakan hatinya. Puji Tuhan, haleluya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Puji Tuhan.